Perkenalkan, gue Pika. Di channel ini, gue akan menemani kalian untuk menceritakan berbagai macam film yang pasti menarik untuk dibahas. Terutama buat kalian, para kaum mager yang malas nonton dalam durasi panjang. Di sini gue akan merangkum secara padat alur ceritanya. Tanpa berlama-lama lagi, di sini gue akan menceritakan film Girl From Now Here Season 1. สวัสดีค่ะนันโนะนะคะ Film ini merupakan serial Thailand yang rilis pada tahun 2018. Girl From Now Here merupakan serial bergenre drama misteri, di mana di setiap episodenya memiliki cerita yang berbeda-beda. Serial ini beda banget karena katanya diadaptasi dari kisah nyata. Sesuai judul filmnya yaitu Girl From Now Here, kalau diartikan cewek dari mana, entahlah dari mana. Film ini menceritakan seorang siswa SMA misterius bernama Nano. Nano sering berpindah-pindah sekolah. Di episode pertama, diperlihatkan guru-guru sedang melakukan rapat tentang proyek pendidikan di sekolah mereka untuk kedepannya. Ada seorang guru bernama Pak Win, ia sudah menjalankan proyek yoga di sekolah itu. Dan sekolah sangat bangga dengan proyek yoga tersebut karena ia akan membantu para murid dalam berkonsentrasi belajar. Pak Win ini merupakan guru idaman di kalangan siswi-siswi di sekolah itu. สวัสดีค่ะนันโนะนะคะฝากตัวด้วยนะคะทุกคน Kemudian kita ditunjukkan di sebuah ruangan kelas, ada anak baru bernama Nano. Nano inilah yang merupakan karakter utama di film ini dan akan menjadi waifu kalian, para laki-laki. Canda waifu. Bisa kita lihat ya, karakter Nano ini terlihat B aja, nggak ada yang aneh gitu. Lihat aja senyuman dan poni selamat datangnya itu, terlihat seperti anak baik-baik. Bu Mali mempersilahkan Nano duduk di sebelah murid bernama Mei. Kemudian Pak Win merupakan wali kelas di kelas itu datang untuk mencari murid yang mau menjadi sukarelawan untuk membuat video meditasi yoga. Murid yang duduk di belakang Nano bernama Ing tampak semangat sekali saat mengangkat tangan. Kemudian si Nano ini ikutan dong angkat tangan juga, padahal kan dia masih anak baru ya. Bu Mali menyarankan Mei untuk ikut, karena ternyata Mei sebelumnya sudah pernah jadi relawan membuat video yoga ini. Tetapi di situ Mei tidak mau ikut lagi. Dan Mei terlihat kayak panik gitu deh. Kira-kira apa yang salah ya? Esoknya saat pelajaran kelas selesai, Mei memanggil Nano seperti ingin mengatakan sesuatu yang penting. Tapi tiba-tiba Ing, teman Nano yang ikut bersamanya menjadi relawan yoga itu, memotong pembicaraan Mei. Kemudian Nano mengatakan kepada Ing, "Cuy, tadi Pak Win titip pesen nih. Jadwal rekaman hari ini nggak jadi." Dan jadinya Ing pulang dong karena udah gak ada jadwal apa-apa lagi di sekolah. Pas Ing udah gak ada, Nano nanya dong kelanjutan si Mei tadi mau ngomong apaan. Tapi Mei malah bilang gak ada apa-apa kok. Gedek gak lu sama orang kayak gitu? Bikin penasaran. Tapi ternyata si Nano bohong. Ia malah datang sendiri menemui Pak Win. Pak Win tanya dong, "Lah kok lu sendiri? Si Ing mana?" Nano pun berpura-pura kalau Ing sedang sakit. Akhirnya di sana cuma ada mereka berdua. Pak Win pun menyalakan kameranya yang mengarah ke arah Nano yang sedang yoga. Anehnya di sini Pak Win malah mendekati Nano sambil meraba-raba tubuh Nano. Ternyata ya, si Pak Win ini adalah guru bejat berkedok yoga untuk melecehkan murid-muridnya. Tapi di situ Nano ini perlakukan Pak gurunya begitu, seperti terima-terima saja. Sensor. Intinya mereka enak-enak lah di aula itu dengan keadaan kamera yang masih menyala. Di tempat lain ada Mei masuk ke ruangan BP. Tiba-tiba dia nanya ke Bu Mali, "Bu, tahu nggak kira-kira tempat aborsi di mana? Teman saya ada yang hamil." Di situ Bu Mali langsung curiga dan mencoba nanya-nanya ke Mei. Karena reaksi Bu Mali yang seperti itu, Mei jadi gugup dan permisi keluar. Ternyata di balik pintu sudah ada si Nano. Nano ngomong, "Gue tahu tempat buat aborsi baby di mana." Besoknya saat jam istirahat, Nano dipanggil sama Pak Win untuk menemuinya di ruangannya. Baru aja masuk, si Pak Win yang sudah gak kuat nahan sakne langsung nyosor meraba-raba Nano. Terus Pak Win maksa Nano untuk melepaskan hasrat si guru dengan libido tinggi ini. Tapi di situ Nano bilang, Pak, lu tuh seorang guru dan juga udah berkeluarga." Tapi Pak Win malah ngancam Nano kalau nggak mau video yang kemarin itu kesebar. Akhirnya Nano pasrah aja dilecehin sama guru bejat itu. Pulang sekolah, Pak Win bertemu istrinya di rumah. Terus
istrinya ngasih HP-nya dia. Pak Win jadinya bingung tuh. Lah, kok lo bisa pegang HP gua? Terus istrinya bilang, itu dari muridnya Nano. Gelo, ada Nano di rumah gua, panik lah dia. Istrinya Pak Win ngajak Nano buat ikut makan siang bareng. Akhirnya mereka makan berempat di sana. Pak Win yang masih panik, tiba-tiba aja istrinya malah menawarkan Nano untuk jadi guru private untuk anaknya. Nano malah mengiyakan tawaran itu. Makin panik lah itu si Pak Guru bejat. Sepulang dari rumah Pak Win, Nano mengirimkan Pak Win sebuah voice note tentang percakapan mereka di ruangan pribadinya yang mengancam Nano. Pak Win yang merasa ditantang sama Nano, akhirnya ingin langsung menabrak si Nano. Besoknya di sekolah, ia ke kelas Nano. Namun ternyata Nano gak hadir. Ia pun langsung menelpon Nano dan menyuruhnya untuk segera menjumpainya di aula sekolah. Ternyata si Nano gak sekolah bukan karena dia sakit, tapi dia lagi nemenin si Mei ke rumah sakit untuk menggugurkan babynya. Di sini kita udah tahu nih, ternyata si Mei Hamidun, ya dibikin sama si Pak Guru libido tinggi itu. Tapi di sana, Mei malah ragu-ragu untuk menggugurkan babynya. Di situ Nano meyakinkan Mei untuk memutuskan pilihannya. Gak boleh pelin-pelan gitu. Adegan berpindah ke rumah Pak Win. Di sofa ada anaknya Pak Win, Feo dan pacarnya lagi pacaran. Pas mereka mau kissing-kissing, Nano datang memergoki mereka. Kemudian Nano mengajak Feo dan pacarnya itu untuk belajar ke tempat lain. Mereka berpindah ke suatu kamar, entah itu kamarnya siapa. Dan tiba-tiba Nano mendapatkan telepon dari Pak Win yang menunggu kedatangan Nano di aula sekolah. Jadinya Feo dan pacarnya ditinggal berdua. Sebelum Nano cabut, ia sempat minjem handphone milik Feo. Di sisi lain, Pak Win yang berjalan ke arah aula bertemu dengan Nano yang sedang duduk santuy di jendela ruangan pribadi milik Pak Win. Ternyata Nano sudah menemukan folder video para cewek-cewek yang dilecehin sama Pak Win. Tapi folder itu dikunci, jadi harus menggunakan password. Karena Pak Win gak mau ngasih kata sandinya, Nano menunjukkan di layar tancap video streaming anaknya Pak Win sedang mantap-mantapan. Di situ mereka beradu mulut. Nano mengancam kalau Pak Win tak mau memberitahukan passwordnya, ia tidak akan memberitahu di mana posisi putrinya itu berada. Di situ Pak Win memohon-mohon kepada Nano. Nano yang melihat reaksi Pak Win itu tertawa seperti orang psikopat. Coba kalian dengerin deh. Bikin merinding kan? Akhirnya mereka barter tuh. Si Pak Win langsung buru-buru pergi ke tempat di mana Feo berada. Di sisi lain, Nano berhasil membuka folder videonya. Dan Nano langsung mengirimkan video bejat ayahnya itu kepada pacarnya Feo. Pacarnya Feo yang melihat video itu syok. Feo yang melihat reaksi pacarnya itu pun bingung dan mengira kalau pacarnya itu selingkuh. Jadinya HP si cowok itu langsung dia tarik aja. Feo yang melihat video itu pun syok sampai nangis. Tiba-tiba Pak Win udah datang aja dan langsung memukul pacarnya Feo. Di situ Pak Win dan Feo beradu mulut. Feo kesal karena ayahnya berani mukulin pacarnya, padahal ayahnya sendiri pun melakukan hal seperti itu. Karena udah kesal banget, Feo pergi dari tempat itu. Si Pak Win juga nyusul. Nah, di jalan raya mereka beradu mulut lagi. Feo pergi lagi, tapi dia tidak memperhatikan jalan. Dan akhirnya semua video aksi bejatnya Pak Win kesebar. Dan Mei chat Bu Mali, dia bilang ia ngurungin niatnya buat ngegugurin babynya. Dan dia memilih untuk berhenti sekolah dulu. Besoknya di sekolah, wartawan sudah berkerumun dan ada polisi juga di sana. Epiknya, ternyata bukan hanya Pak Win yang melakukan hal bejat itu. Ternyata guru laki-laki yang lainnya juga sama busuknya melakukan hal seperti itu kepada murid-muridnya. Di akhir film, Pak Win yang sudah berada dalam mobil polisi melihat Nano dari luar mobil. Di situ, Nano tersenyum kayak psikopat ke arah Pak Win, lalu menghilang. Oke teman-teman, sekian rangkuman film Girl From Nowhere season 1 episode pertama. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Boleh bantu subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notif saat gue udah upload episode yang kedua. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. See you!